Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya, sekian purnama akhirnya kita bisa syuting lagi ya Pak Iwan dan Bu Widya. Nah, alhamdulillah nih kita baru selesai MPLS nih pekan ini. MPLS-nya agak lama. Kenapa ya sekarang MPLS-nya agak lama? Kemarin sudah dijelaskan karena butuh pembiasaan yang harus diperkenalkan dan mengenal lagi lingkungan sekolah. Nah, informasi berikutnya nih bahwa bulan Agustus sudah dibuka lagi nih PSB. Masya Allah, baru masuk udah dibuka lagi Pak Iwan. Karena saya baca DM nih di Instagram sudah mulai banyak yang bertanya, Min, infonya dong untuk tahun ini PSB-nya gimana? Nah, itu nanti kita akan ada launching lagi nih untuk PSB ya. Ditunggu aja, dipantengin di IG-nya SD kita ataupun di Instagram-nya yayasan ya. Nanti kita infokan Instagram-nya di bawah ini atau di atas ini ya, Bu Widya. Ngeditnya di mana tuh? Nah, kemudian beberapa minggu ini nih berseliweran atau informasinya udah banyak banget nih, ada di Instagram SD, Instagram yayasan ataupun di semua unit kita, kemudian di di sosialisasi program juga nih tentang barbeque. Apa sih barbeque? Apa Ibnu Sina mau ngadain barbeque nih? Bakar-bakar daging? Atau apa nih? Udah mulai banyak, Min, apa nih barbeque? Atau Sobat Smart yang lain juga sudah mulai bertanya-tanya, apa sih barbeque? Kemudian kegiatannya seperti apa? Terus apa aja di dalamnya, siapa yang mengelola, nanti kita akan berbincang bersama ahlinya. Pencetus kegiatannya siapa lagi kalau bukan Bu Asti. Assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ane. Apa kabarnya Bu Asti? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ane? Alhamdulillah sehat dan bahagia juga. Buat teman-teman atau Sobat Smart nih yang masih, Bu Asti siapa ya? Kok gak pernah dilihat di kelas ya Bu ya? Atau sosialisasi program juga gak tahu, belum pernah lihat. Nah, Bu Asti bisa perkenalkan dulu kepada Sobat Smart nih. Oke. Halo Sobat Smart gitu ya. Kenalkan, saya Asti Purnamawati panjangnya, biasa dipanggil Bu Asti. Jadi nanti kalau ketemu di jalan panggil saja, sapa, jangan malu-malu. Terus apa lagi Bu Ani? Bu Asti di Ibnu Sina sebagai apa Ibnu nih? Sina sebagai apa ya? Pokoknya orang belakang lah gitu ya. Ya, Bu Asti ini adalah ketua yayasan ya Bu Asti yang membawahi unit PGTK, SD dan juga SMP ya. Disapa ya kalau ketemu ya Bu ya. Iya betul. Bu Asti di Ibnu Sina ini udah berapa lama nih Bu? Atau sejak tahun berapa nih ke Ibnu Sina Ibu? Sejak tahun 95. 95, wah Masya Allah. Pertama kali berdiri. Berdiri. Apa sih yang bikin Ibu nyaman, betah di Ibnu Sina nih Bu? Yang bikin nyaman, yang pertama ya, kalau dulu saya masih guru muda, yang pertama waktu baru masuk adalah saya dibebaskan untuk berkreasi, menuangkan ide-ide bagaimana mengajar, bagaimana membina anak-anak. Jadi itu rasanya terpuaskan betul gitu. Makin kesini ternyata kekeluarganya makin enak, iya. Dan saling mengingatkan, yang paling penting tuh ya. Betul ya Bu, kekeluargaannya iya, di sini tuh ya Bu ya. Iya. Seru. Dari awal masuk yang berbeda nih Bu di Ibnu Sina kira-kira apa? Berarti udah 28 tahun. Iya, Wah, Masya Allah. Iya. Yang berbeda apa nih Bu dari awal Ibu masuk nih? Oh, yang berbeda banyak banget. Apa tuh Bu? Banyak banget. Selain karyawannya yang tambah banyak ya Bu? Iya betul. Dari segi fisik bangunan ya, kalau mau cerita panjang Bu Aneng. Nanti kapan-kapan lah edisi khusus Ibnu Sina ya. Iya, cerita. Dari bangunan jelas sangat berbeda. Kemudian metode pembelajaran juga saya lihat makin berkembang ya. Semakin mengikuti zaman Semakin ya Bu mengikuti ya. zaman, terus bisa memfasilitasi kebutuhan orang tua ya. Anak-anak terfasilitasi dengan baik. Seneng deh. Makin kesini makin rame, kemudian keaktifan orang tua juga luar biasa. Betul, ya. Prestasi anak-anak, waduh, sekarang makin terlihat. Banyak sih Bu Aneng perubahannya. Wah, Masya Allah. Bersyukur sekali. Ibu masih ingat nggak awal masuk sini muridnya ada berapa Bu? Murid itu untuk SD ya, kurang lebih
berapa ya? Itu takut salah 15-an deh kalau nggak salah. 15-an awal. Iya. Wah, Masya Allah sekarang udah Iya. 323 siswa. Untuk SD, iya. Hebat Bu Asti. Ya, Masya Allah. Nih Bu Asti, Iya. dari kemarin nih saya mantengin IG-nya nih Bu ya. Ada barbeque. Oke. Apa sih Bu barbeque teh Bu? Nih kita mulai masuk topik ya. Oke, ya. Barbeque itu singkatan Bu Aneng. Oh, apa tuh Bu? Singkatan dari barang bekas berkualitas, Oh, begitu. barang bekas berkualitas. Pantesan ada logonya tuh Bu, tapi Iya. logonya teh nanti bisa ditampilin ya logonya itu seperti. Nah, itu tuh artinya apa sih Bu logonya tuh ya? Logonya itu kan seperti ada tanda panah 3 biji Iya, yang iya. melingkar. Intinya tuh kita ingin barang itu tidak berhenti, begitu manfaat, memperpanjang manfaat suatu barang, gitu bisa mengalir, barangnya bermanfaat lebih banyak mengalir, kemudian berharap pahalanya juga mengalir juga, begitu ya. Jadi kalau kita simpulkan Iya. arti dari barbeque itu apa berarti Bu? Eh, Barang bekas barang bekas tentunya. berkualitas itu artinya jadi bagaimana kita memperpanjang manfaat dari suatu barang yang kita punya. Berarti Begitu. tujuan utamanya adalah memanfaatkan Iya, betul. barang. Selain itu Bu, tujuannya selain ingin memanfaatkan barang yang sebetulnya untuk kita mah udah nggak berguna Iya, gitu. iya, Tapi betul. kalau untuk orang lain pasti berguna. Oke. Tujuan Ibu mau bikin barbeque nih di Ibnu Sina nih. Tujuan Ibu apa sih Bu? Saya mulai dari latar belakang dulu ya Mbak Neng ya. Iya, betul. Yang pertama keprihatinan sebetulnya gitu ya, keprihatinan terhadap bumi kita dengan isu sampah yang luar biasa, Iya. terus pemanasan global gitu ya. Itu semua akibat dari kita terlalu konsumtif terhadap Iya. suatu barang. Itu kalau lihat yang besarnya gitu ya. Terus kemudian kalau lihat yang kecilnya, kita melihat di rumah kita tuh barang-barang kadang-kadang menumpuk. Betul. Gitu ya. Buat diri sendiri saya juga Iya. sih seperti itu. Kadang-kadang numpuk banget gitu Iya. ya. Baju banyak sekali atau barang-barang lain banyak sekali. Itu pertama keprihatinan seperti itu. Akhirnya bagaimana caranya kita bisa mengurangilah beban bumi ini. Terus juga untuk kebersihan di rumah kita. Terus berikutnya lagi, kita ini punya komunitas yang cukup baik ini kan. Kalau orang tua se-Ibnu Sina ini kurang lebih kan ada sekitar 500 orang Bu Aneng. Iya, betul. Bagaimana kalau kita saling bersinergi. Contohnya misalkan kalau kita dulu punya anak kecil, Iya. sepeda mini gitu ya, kalau siswanya anaknya udah gede, udah nggak kepake lah gitu sepeda mini gitu Udah ya. ganti lagi sepedanya, Bu ya. Terus sepeda mininya mau dikemanain gitu ya. Kalau masih punya saudara mungkin bisa ke adiknya atau ke sepupunya. Tapi kalau tidak punya gitu mau dikemanakan lagi. Kadang-kadang kalau cuma kita akhirnya dibuang atau jadi pajangan gitu ya. Jadi pajangan Karena akhirnya. dibuang sayang masih bagus ya Bu ya. Kadang-kadang oleh yang menerima pemulung bisa jadi entah bagaimana gitu ya. Iya. Padahal di sisi lain ada keluarga-keluarga muda yang butuh gitu ya. Seperti stroller bayi juga paling dipakainya ya 2 bulan 3 bulan ya Bu ya. Box ya. Iya. Ataupun buku juga bisa. Buku-buku yang balita itu kan yang tebal-tebal itu Iya. ya, yang tulisannya besar-besar itu juga kalau anak kita sudah beranjak dewasa Sudah tidak dipakai lagi. Berawal dari situlah Bu Aneng. Jadi akhirnya yuk coba dong kita peduli sedikit lah gitu apa yang bisa kita kita berikan Iya. dengan coba kita buka barbeque ini. Berarti program barbeque ini tidak hanya untuk anak-anak di sekolah ya Bu ya. Iya, betul. Tapi bisa untuk orang tua, Iya. warga sekolah lainnya. Iya, betul. Nah, kira-kira manfaatnya tuh yang diinginkan diharapkan gitu ya untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk warga sekolah, manfaat yang diharapkan tuh apa sih Bu? Iya. Jadi yang pertama kita ingin membangun mindset dulu Bu Aneng ya. Merubah mindset kita di anak-anak terutama ataupun di orang tua, bagaimana kita membeli barang atau mempergunakan barang, memanfaatkan barang di rumah itu secara selektif gitu. Yang pertama itu, nanti kalau sudah terbiasa sikap untuk selektif mempunyai barang, terus kemudian memperpanjang bermanfaatannya, mudah-mudahan nanti bisa mulai memilah-milah gitu. Apa sih barang yang sebenarnya sudah setahun tidak kita pakai, gitu ya? Mungkin sudah waktunya dikeluarkan. Karena ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Nanti kalau barangnya sudah ada,
kemudian bisa disampaikan kepada sekolah, nanti pihak kita sekolah akan melihat seberapa kebermanfaatan barang itu. Yang pertama-tama coba kita tawarkan dulu biasanya ke sekolah, akan coba kita tawarkan ke sekolah. Kira-kira TK butuh enggak? Gitu. Kalau misalkan contohnya sepeda mini tadi ya, TK butuh enggak? Oh butuh, ya sudah kita pakai untuk pembelajaran gitu. Kalau lagi ada, misalkan ada mainan bagus, ada Lego gitu ya, Lego sudah tidak terpakai, kita akan coba tawarkan dulu ke sekolah. Nanti kalau ternyata sekolah udah nggak butuh Bu, itu akan coba kita lihat lagi, ada yang rusak atau enggak. Nanti kalau misalkan perlu kita perbaiki dan sebagainya, setelah itu akan coba kita tawarkan kepada terutama orang tua dulu, nanti ya mungkin akan lebih besar lagi kepada masyarakat, siapa yang berminat begitu. Wah, ternyata banyak sekali ya ternyata manfaat yang sebetulnya didapat dengan program ini ya Bu ya. Iya, betul, saya pernah baca juga nih Bu postingannya tentang versi hidup minimalisnya Rasulullah nih Bu di postingannya Instagram dan Maria Kondo ya Bu ya. Nah emang seperti apa sih Bu hidup versi minimalisnya Rasulullah tuh? Aduh, iya. Kalau versi Rasulullah teladan kita ya Bu Aneng ya. Iya betul sekali. Memang jauh banget gitu ya kalau kita mengikuti Rasulullah begitu, tapi setidaknya kita bisa ambil sebagian gitu ya, sedikit lah gitu ya, memulai ke sana. Kalau kita ingat, kalau kita membaca cerita Rasulullah, kan Rasulullah itu orang yang sangat sederhana kehidupannya. Betul. Sederhana bukan tidak punya Ibu Aneng ya, tapi sederhana memang membiasakan diri untuk hidup tidak berlebihan. Contohnya Rasulullah menjahit sendiri bajunya, sandalnya, memperbaiki bejananya yang retak begitu. Terus juga mempergunakan beberapa barang yang dulu misalkan kayak kulit hewan gitu ya, dipergunakan untuk alas dan sebagainya. Rasulullah juga sangat tidak berlebihan untuk mempergunakan barang sesuatu. Terbukti juga dengan kalau kita baca kan ada alas tidurnya pun pelepah pelepah kurma ya Bu ya. Luar biasa. Itu mungkin salah satu yang menginspirasi bahwa kita bisa memilah lah gitu ya kehidupan kita untuk lebih baik lagi gitu. Memanfaatkan yang ada, memaksimalkan, tidak beli lagi gitu ya Bu ya. Betul. Kalau Maria Kondo gimana tuh Bu? Maria Kondo ini juga salah seorang tokoh Jepang ya. Yang dia cukup terkenal di tahun-tahun terakhir ini. Pemikiran beliau adalah bagaimana kita beberes awalnya mah. Gimana kita beberes di rumah diawali dengan memilah barang-barang. Nah, bagaimana kita memilah barang-barang itu? Jadi Maria Kondo itu hanya menawarkan dua, buang atau pikirkan tempat penyimpanannya. Tapi yang utama adalah buang. Begitu. Panjang sih ceritanya dia Maria Kondo dan cukup menarik. Dan ini nampaknya bisa diterapkan di kita. Karena kita juga kan sering Bu Aneng ya, kalau mau undangan kayak nggak punya pakai baju ya. Aduh, udah gak punya baju padahal itu remari udah gitu. Tapi kalau mau disumbangkan atau dikeluarkan, kayak masih bagus semua gitu. Betul. Ternyata ada triknya dari Maria Kondo. Gimana bisa tuh? Kita pelajari. Yang pertama, jadi katanya kalau beberes itu harus secara keseluruhan. Jadi beberes itu jangan separuh-separuh. Jadi keseluruhan saja. Terus kemudian beberes itu bukan berdasarkan lokasi, tapi berdasarkan kategori. Contohnya gini, kalau kita lagi mau mensortir pakaian, kita juga harus melihat pakaian kita ada di mana saja. Ada di kamar atau mungkin tempat lain gitu ya. Kadang-kadang kita beresin kamar, tempat lain belum diberesin gitu. Jadi berdasarkan itu kita bereskan, kita lihat ini membuat rasa bahagia enggak si barang ini, gitu katanya ya, gitu. Jadi jangan sampai juga jadi tertekan. Kita keluarin barang banyak tapi beli lagi gitu. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Banyak deh Bu Aneng ininya ya. Kadang kan kita gini juga Bu. Duh kerudung, ini yang kuning, tapi buat ini kuning untuk undangan, ini untuk kuningnya banyak gitu ya Bu ya. Jadi kita juga harus bisa prioritas mungkin ya Bu ya. Betul. Iya. Wah seru gaya Maria Kondo ini. Jadi ada nggak sih Bu tips nih untuk maksudnya kalau Rasulullah pasti jauh banget ya Bu ya, Maria Kondo juga sama. Tapi ada nggak sih Bu tips buat kita nih ya, emak-emak terutama ya Bu ya, yang suka lapar mata intinya mah ya Bu ya. Lihat kerudung,
padahal ini udah punya nih hijau ini, tapi kan hijau sage belum punya, hijau ini belum punya. Ada nggak sih Bu tips hidup minimalis nih, terutama buat kita yang suka lapar mata? Iya, itu berlaku buat saya juga ya Bu Neng ya. Ini yang berlaku buat saya juga. Intinya adalah bagaimana pertama harus merubah mindset dulu, itu paling penting gitu ya. Harus dapat esensinya kenapa sih kita mesti berhemat, tidak berlebih-lebihan tuh seperti apa. Supaya ada nilai pahalanya gitu ya. Betul. Terus berikutnya kalau kita ada kan apalagi sekarang tuh ya mudah banget kan semua di online ya, seliweran tiap hari. Apalagi kalau kita lihatnya ini pasti algoritmanya akan keluar terus kan. Iya. Kalau kita cari apa udah langsung iklannya juga. Godaan makin banyak ya. Nah, yang pertama adalah merubah mindset itu. Sebenarnya kita mau hidup yang bagaimana sih? Dan ini penting karena akan diturunkan kepada anak-anak kita. Iya, betul. Mungkin kepada nanti pasangan kita. Jadi kitanya harus kuat dulu. Harus ngerti esensi kenapa kita jangan berlebih-lebihan. Mindsetnya dulu dirubah. Kalau sudah mindsetnya dirubah, baru keluarkan niat. Dan ada beberapa strategi. Mungkin dengan nanti Bu Aneng baca bukunya Marie Kondo gitu ya. Dan sebagainya ada triknya tersendiri. Bagaimana kita menentukan, bagaimana kita hidup hemat. Dan hidup hemat itu juga nanti akan dampaknya ke rumah kita Bu Aneng. Rumah kita pun tidak akan terlalu berantakan. Iya. Gitu. Rapi karena barangnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Betul. Gitu. Nanti pada saat penawaran ini sebenarnya kita butuh atau ingin. Gitu kan? Iya, kadang gitu kan. Tanya ke dalam diri sendiri, ini kita butuh apa ingin? Kalau butuh, seberapa penting kebutuhan ini? Betul. Dan harus jujur terhadap diri sendiri ya. Iya. Kadang-kadang, ini butuh. Padahal ya itu ya kayak itulah kerudung warna hijau sage gitu ya. Hijau sage juga macam-macam, ada yang seulas, ada yang dua ulas gitu ya. Ini kita butuh atau hanya ingin aja sih lagi tren gitu. Tanya ke dalam diri sendiri, itu kita yang akan menentukan. Kemudian juga jangan lupa budget kita berapa gitu yang akan kita pakai. Mungkin bisa dalam bulan ini kita akan melakukan pengeluaran seperti apa gitu untuk barang-barang yang primer, sekunder atau tersier. Betul. Gitu Bu Aneng. Ternyata terasa tertampar juga sih Bu, karena sama-sama belajar ya. Iya, kita jadi sama-sama belajar. Masalah kerudung, ibu-ibu mah masalah panci aja Bu. Ini panci masak, ini panci yang nggak boleh dipakai kadang ya. Iya, betul. Panci apa ditumpuk dan akhirnya nggak dipakai. Dan akhirnya memenuhi ruang dapur ya Bu. Nah, kita kembali lagi ke barbeque Bu. Berarti kan Ibnu Sina akan melaksanakan kegiatan barbeque tadi. Nah, untuk teknisnya itu seperti apa Bu? Dan ini barbeque ya, barang bekas berkualitas bukan sampah ya Bu ya. Betul sekali Bu Aneng. Jadi mindsetnya harus dirubah nih Bu ya. Iya, ada syarat-syaratnya Bu Aneng ya. Kalau lihat di Instagramnya sekolah Ibnu Sina _Bandung gitu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa kesana juga nih orang tua ataupun teman-teman lihat gitu ya. Ada beberapa syarat. Jadi kalau nanti diklik sekolah Ibnu Sina itu, kemudian di link tree-nya. Coba Bu Aneng coba kita oke ya. Nanti klik link tree-nya. Yang paling atas itu akan ada sebentar. Di bio-nya ya, bio tadi di sekolah Ibnu Sina. Ada penyaluran barang berkualitas gitu ya. Itu. Nah, itu ada simbolnya tuh Bu Aneng tuh. Oh iya, nih logonya bolak-balik ya Bu. Berkesinambungan terus. Berkesinambungan begitu. Penyaluran barang berkualitas, diklik saja. Nanti akan masuk ke dalam web khusus ya. Ada formulir pengisian kontribusi penyerahan barang bekas pakai. Nanti diisi saja gitu ya. Apa saja sih syaratnya? Barang yang diserahkan masih layak pakai atau memiliki cacat minor. Kemudian tidak lusuh, tidak kotor, tidak bolong, tidak sobek itu untuk ini pakaian atau karena berkualitas ya. Betul ya. Warnanya masih bagus, masih utuh dan berfungsi baik. Iya. Dan barang ini akan di quality control dulu ya. Nanti ada timnya, QC-nya. Iya, ada QC ya. Seperti nanti barang-barang ada gambarnya. Contohnya apa aja sih Bu? Misalnya nih contoh-contoh yang bisa barang bekasnya yang berkualitas tuh misalnya apakah apa aja? Takutnya nanti segala dibawa ini Bu ke sekolah.
Jadi ada beberapa barang ya, misalkan kalau lama-lama sih berharap akan semua barang Bu Aneng, tapi untuk tahap sekarang mungkin yang kecil-kecil dulu. Contohnya adalah misalkan kalaupun pakaian itu yang Masih yang layak. ya betul yang tadi disebutkan tadi, buku, Betul. mainan, kemudian aksesoris Bu. Seperti bros gitu Bu. Betul, Ya betul, nih, betul ibu-ibu nih sekali. banyak banget Bu. Frame kacamata ya Bu Aneng ya. Iya betul. Kalau yang sering banget ganti ya. Ya. Ganti minusnya ganti kacamatanya Ganti, juga gitu ya, ya. kerangkanya Kayak juga frame, ganti. aksesoris tuh macam-macam ya, jam tangan, kacamata, kemudian bros juga boleh, kalung dan sebagainya. Iya. Kemudian kayak alat-alat elektronik yang kecil-kecil tuh Bu Aneng. Kadang-kadang ada Apa tuh? apa ya? Kamera gitu ya. Oh, iya. Ada beberapa orang yang mungkin udah bosen Bu Aneng. Padahal Untuk yang lain mah pasti sangat bermanfaat. betul, ya, ada Bu, ya. kamera atau bahkan kabel-kabel Bu ya Aneng ya. Kabel yang kadang numpuk gitu. Iya, Padahal masih bisa diperlukan. Iya, betul. Tadi juga peralatan rumah tangga juga, alat jahit ya, alat masak atau alat tulis tapi masih baik. Kalau misalkan tas ya, tas Iya. masih bagus juga bisa, atau sepatu Iya, ya. iya. Nah, anak-anak sekarang tuh kakinya cepet banget besar Bu Aneng. Betul. Ya, terasa betul. Iya. Sekarang kadang-kadang 3 bulan ganti. Udah ganti lagi ya Padahal Bu ya. masih bagus sepatunya. Mungkin itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Oke. Dan macam-macam ya Bu Aneng ya setelah itu. Iya. Ternyata banyak ya Bu ya. Intinya adalah barang itu kalau kita pakai masih bisa layak pakai ya Bu ya, dan Iya. berkualitas. Iya, Jadi bukan yang aduh ini kerudung teh udah digigitin tuku sebelah, kasihin aja lah. Jangan Bu Nggak Aneng. gitu ya Bu ya. Betul. Ingat, barang bekas berkualitas ya Bu, dan ternyata banyak, tidak hanya kerudung, aksesoris, dan pokoknya barang apa yang di rumah yang sekiranya masih kira-kira ini bermanfaat nih ternyata kalau dipakai oleh orang lain. Cuman kalau di rumah menumpuk. Nah, berarti nih seminggu ini PR nih buat ayah bunda di rumah, beres-beres ya Bu ya. Kita cari prioritas yang bisa dipakai. Lalu misalnya kira-kira ini bisa nih disumbangkan atau dipakai untuk program barbeque ini. Iya. Nah Bu, lalu kalau misalnya sudah nih kita dikelola oleh sekolah, itu siapa Bu yang terlibat? Atau misalnya Bu Aneng, saya mah mau langsung telepon aja, misalnya ke siapa itu Bu biasanya di sekolah? Iya, kalau sekarang ini bisa mengisi tadi di Linktree tadi ya. Ya, di begitu. Linktree. Kalau ada yang kurang jelas bisa menghubungi Bu Ella. Iya. Nomor Bu. teleponnya Ada di Linktree tadi di Bu. Linktree ada. Ya nanti Begitu. ayah bunda cek lagi ke Instagramnya. Nah sebentar, Aneng juga lupa. Sekolah Islam _Ibnu Sina. Itu adalah Instagramnya yayasan ya Bu ya. Iya, Semua betul. unit terangkum di sana kegiatannya ya Bu. Nah untuk informasi barbeque ini juga bisa klik di Linktree, ada di bio-nya, atau bisa hubungi langsung Bu Ella. Nah Bu, setelah pengelolaan ini lalu dikemanakan Bu, misalnya pengelolaan ini barbeque, hasilnya dari kegiatan ini untuk apa atau bagaimana? Iya betul. Tadi seperti tadi ya, kalau misalkan tidak dipakai oleh sekolah, tidak dimanfaatkan oleh sekolah untuk alat peraga atau dan sebagainya, mungkin ini akan coba kita tawarkan. Yang pertama pasti ditawarkan dulu ke orang tua, tapi juga bisa ditawarkan ke masyarakat luas lagi. Kemungkinan kita akan bikin aplikasi baru kah gitu ya, ataupun ada aplikasi yang ada gitu ya, kayak nggak boleh disebutkan ya. Boleh Bu. SOP gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Nanti kan ada hasil dari penjualan gitu ya. Iya, betul. Berupa uang gitu ya. Iya. Rencananya yang pertama akan kita gunakan untuk Lazis Bu Aneng. Lazis Ibnu Sina ini kan sudah cukup aktif ya kegiatannya. Pernah juga ikut membuat sumur gitu ya bagi suatu daerah yang kekurangan air. Kemudian juga kita bantu korban-korban bencana, atau kita melakukan bakti sosial ya, kayak waktu itu ada pengobatan massal atau sunatan dan sebagainya untuk Lazis. Betul. Atau juga untuk pengembangan pendidikan kita Bu Aneng, terutama ya sekolah kita ini. Misalkan kita akan mengadakan pelatihan gratis dan sebagainya. Insya Allah manfaatnya akan kita pertanggungjawabkan lah. Segala bentuk informasi tentang barbeque ini bisa diakses tadi di Instagram, di
sekolah Islam underscore Ibnu Sina ya. Nanti di bionya bisa klik ada link Sekolah Islam Ibnu Sina Sekolah underscore Islam Bandung. underscore Ibnu Sina Ibu. Sebentar. Oh iya betul. Ya, ya nanti Iya, bisa ada lah. iya. Nanti itu juga nanti Oh, ngeling ya Bu ya. Kalau Betul. misalnya kita buka TK pasti ngeling ke Iya, sana, betul, buka betul. Ibnu SD SMP juga ngeling ke sana ya. Nah, atau bisa hubungi Bu Ella untuk masih kurang puas nih misalnya Iya, dengerinnya, nanti bisa informasi lebih lanjut bisa ke Bu Ella ya Bu ya. Nah, terakhir penutupan dari Bu Asti. Apa nih Bu Asti? Iya. Sobat Smart ya tadi. Iya, Oke. betul. Sobat Smart sekalian, yuk kita bersama-sama melakukan perubahan kecil tapi mudah-mudahan berarti bagi bumi kita ini, ya. Ditutup dengan pantun Mbak Neng. Siap Oke, Bu. ya. Guru membaca berbuku-buku, Cakep. mencari cerita yang menarik. Cakep. Yuk ikut barbeque untuk dunia yang lebih baik. Ya, keren nih. Terima kasih semua Sobat Smart yang sudah menyimak nih. Nggak kerasa padahal udah 30 menit loh Bu. Oh, gitu ya. Perbincangan kita, apalagi nanti ditambahin apa-apa udah jadi sejam ya Bu Wida. Terima kasih sudah menyimak tentang perbincangan tentang barbeque ini dari awal sampai akhir. Kalau kata anak sekarang daging banget ya. Nah, tentang barbeque ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita untuk hidup lebih minimalis, lebih memprioritaskan lagi barang apa yang sebetulnya berguna untuk kita, yang penting, yang membuat kita bahagia kalau kata Bu Asti tadi ya. Jadi untuk info lebih lanjutnya tentang barbeque ini bisa disimak terus, pantengin di Instagram atau sosial media kita yang lainnya. Untuk info lebih lanjut nanti bisa hubungi Bu Ella. Untuk cara mengaksesnya nanti mungkin di akhir video akan ditayangkan ya, bagaimana cara mengakses Linktree tadi. Terima kasih Sobat Smart yang sudah menyimak hari ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.